Hai, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku bakal bikin tutorial ngoding di Tinkercad. Jadi hari ini adalah tugas matkul robotiku, tapi aku bakal tetap upload di YouTube gitu ya. Jadi, gimana sih tugasnya? Tugasnya adalah membuat motor servo. Ada dua motor servo. Yang satu berputar dari 0 ke 180 derajat, yang satu dari 180 derajat berputar ke 0. Nah, gimana cara buatnya? Langsung aja kita mulai. Let's go! Oke teman-teman, jadi step pertama ya silakan dibuka Google Google Chrome atau search engine lainnya boleh dipakai. Jadi kemudian cari Tinkercad ya. Nah ini, kemudian klik aja websitenya. Nah lalu di sini karena kita akan menggunakan Arduino, jadi kita akan masuk ke bagian circuit. Kemudian create music circuit aja. Cara untuk menambahkan yang mau kita gunakan itu di bagian sini ya. Jadi search aja Arduino. Yang kita butuhkan itu ada Arduino, drag and drop. Kemudian yang kedua kita butuh yang namanya servo ya. Boleh pakai servo yang di atas atau yang di bawah gitu. Nih, kemudian yang ini juga. Jadi karena kita butuh dua ya, untuk 0 ke 180 dan 180 ke 0. Kemudian agar bisa menggunakan pin dengan banyak, teman-teman boleh menggunakan yang namanya board ya. Sorry. Di sini ya, ketik lagi board ya. Ini kemudian drag and drop juga. Nah, cara pengerjaannya gimana? Kita harus pasangkan dulu nih. Kalau dilihat di sini kan ada yang namanya power, signal, sama ground. Nah, kita pasangkan dulu nih ini ke boardnya. Cara pemasangannya gimana? Positif negatif itu dipasang secara horizontal. Untuk yang A, B, C, D, E seterusnya itu dipasang secara vertikal. Jadi kita langsung aja pasangkan ya. Misalnya untuk powernya kita gunakan 5 volt. Sini, aku coba pasangkan 5 volt ini ke sini ya. Jadi di sini kita kasih biru aja. Kemudian kita pasangkan juga groundnya. Nah, groundnya ini teman-teman pasangkan juga misalnya di sini ya. Nah, kalau udah sekarang kita pasang pinnya. Ini bebas juga pinnya misalnya dipasang. Aku mau pakai pin ke yang 10 ini. Kemudian dipasangkan di sini misalnya, oke. Setelah itu kita baru pasangkan dari servo ke boardnya. Nah, seperti aku bilang tadi, masangnya kalau yang ini itu secara horizontal, kalau yang di atas secara vertikal. Jadi kita pasang dulu yang ini. Powernya itu di 5 kan. Jadi kita pasang dia. Tadi untuk power itu ini ya kabelnya ya. Jadi kita pasangkan di sini, kemudian ditaruh di sini aja. Nah, kasih warna merah. Kemudian untuk groundnya juga di sini, kemudian dipasangkan di sini. Ini bebas ya mau dipasangkan di mana. Yang penting dia secara horizontal pemasangannya. Nah ini kita kasih black aja untuk ground. Dan yang kemudian itu untuk yang pinnya kita pasangkan secara vertikal. Jadi seperti ini ya. Jadi misalnya aku taruh di atasnya satu kali. Nah di sini kita ganti warna kuning aja. Kalau udah kita masuk ke pengkodingannya. Aku nggak mau pakai blok ya. Aku jadi mau langsung ngoding aja. Biar jadi enak juga ngejelasinnya. Oke. Oke, I think aku mau kecilin dulu biar kelihatan. Nah, di sini kita bakal ngedeklarasiin dulu ya headernya itu. Jadi kita gunain header apa sih? Ya, sekarang kita menggunakan servo, jadi kita membutuhkan header untuk menggunakan servo. Jadi include aja. Kita namanya kita panggil servo.h. Nah, setelah itu teman-teman harus seperti biasa mendeklarasikan dulu ya, biar paham codingannya itu kenal apa sih yang mau di-coding ini. Nah, jadi kita bikin integer position itu sama dengan 0. Ini nanti untuk peletakan dari mana sih dia mulainya, makanya aku deklarasiin ini. Kemudian yang kedua, baru kita deklarasiin nama servonya. Misalnya servo untuk pin yang ke-10. Nah, setelah kita deklarasiin ya, kita kasih tahu nih di setupnya dengan yang namanya servo 10 itu ditaruh di pin keberapa sih? Jadi attach gitu ya di pin 10. Nah, kemudian baru kita bikin codingannya. Nah, aku bakal bikin untuk perulangan ya. Jadi dia bisa muter-muter lagi gitu. For for ini dia position dimulai dari 180
Maka dengan kondisi ketika positionnya itu sudah lebih dari sama dengan 0, maka yang terjadi adalah positionnya itu berkurang sama dengan 1 ya. Nah, setelah teman-teman bikin ini, baru kita bikin apa yang terjadi di dalamnya. Jadi servo 10 ini, servo dengan lompat 10 ini akan membaca position dari perulangan yang udah kita buat tadi ya. Position. Nah, biar terlihat kita tambahin aja dia delay 20 misalnya. Nah, udah ya. Jadi ini bakal berputar dari 180 derajat kemudian putar ke 0 ya. Oke, ini oke, hampir aja. Ini jangan lupa teman-teman dikasih hashtag depannya ya, karena header ya. Jadi headernya ditambahin tadi. Jangan lupa dikasih hashtag dan di run. Nah, coba dilihat. Oke, am I wrong? Ini kebalik ya. Ground sama ini pemasangannya. Jadi coba di run lagi aja. Nah, baru bener. Ya salah, silap-silap mata. Jadi ini ya, jangan dengan kebalik pinnya ya, jadi nggak jalan. Jadi kalau yang ini memang dipasangkan untuk ground ya dia harus di ground. Nah jadi ini lihat, aku stop simulation dulu. Nah ini ya, jadi dia bergerak dari 180 derajat dulu. Jadi ketika di run pertama kali dia akan mutar langsung ke 180 derajat, baru balik ke posisi 0 gitu ya. Nah kita coba buat untuk yang sebaliknya. Nah, di sini kita akan pakai pin ke 9. Jadi kita tambahin pin 9 di sini untuk penggunaan pinnya. Jadi untuk sinyalnya kita pasangkan di pin 9. Nah, ini kita ganti warna biru aja. Kemudian untuk groundnya kita masih gunakan di tempat yang sama aja. Ya. Di sini. Gitu ya. Untuk powernya juga nanti kita gunakan di tempat yang sama aja. Jadi kita masih gunakan power untuk yang di 5 volt ya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita bikin codingannya. Ini berputar sebaliknya gitu. Ini copy paste aja fornya. Nah, tapi kita jangan lupa deklarasiin dulu nih. Untuk servonya itu bukan di pin 10 lagi, tapi ada di pin 9. Dan yang terjadi itu adalah kita deklarasiin dulu. Servo 9 ini dipasangkan di pin berapa sih? Nah, di pin 9 ya. Lalu baru kita bikin logikanya. Jadi dia berputar dari 0 derajat ke positionnya itu sampai kurang dari 180 derajat. Dan positionnya bukan berkurang 1 ya, tapi bertambah ya biar dia berputar. Jadi untuk servo 9 itu akan membaca posisi seperti itu. Coba kalau kita play, itu gimana? Coba lihat ini. Nah, jadi dia muter dulu, stop, selesai codingannya udah berjalan gitu aja. Baru dia balik lagi. Oke, berbeda sama yang berputar dari 0 ke 180 derajat. Dia langsung aja menjalankan, kemudian stop. Karena nggak ada lagi yang harus dijalankan logikanya. Setelah delay 20 detik, baru dia balik lagi dan menjalankan logika yang muter dari 0 ke 180 derajat. Oke, all done. Oke teman-teman, thank you udah ngikutin aku hari ini. Dan jangan lupa buat, ya kalau aku ada salah atau kurang lengkap, boleh banget buat tambahin di kolom komentar. Aku tunggu. See you in the next video. Bye-bye.